Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya akan berbagi tips mengenai cara untuk bisa lulus ujian praktek mengemudi ambil SIM untuk SIM mobil di Jepang ya. Ini sesuai pengalaman saya ambil tes di Osaka, di Shikengjo Kadoma. Langsung aja teman-teman, sarannya ya buat teman-teman, bagi kalian yang udah terbiasa pakai manual di Indonesia, ambil aja tesnya manual, nggak apa-apa. Karena kalau kita tesnya pakai yang otomatis terus kita nggak hafal shift levernya, itu nanti mengurangi poin. Tetap pede aja pakai manual, nggak apa-apa. Bagi yang bisanya otomatis, silahkan ambil yang transmisi otomatis. Ini kita starting dari sini ya. Itu kita nunggu antrian di sini. Biasanya nanti yang naik di unit itu 2 bertiga dengan pengawas atau pak polisinya 1 orang. Kita nunggu temen. Kalau kita jadi yang kedua, kita biasanya duduk di kursi yang paling belakang, terus ngikutin temennya udah tes duluan. Setelah tes duluan pertama, pak polisi ngebilangin ininya ya, ngebilangin yang lagi tes bahwa lulus atau enggaknya. Terus kita disuruh turun dulu. Kita selalu melakukan pre-start checking mobil. Kita lakukan memutar ya, jangan lupa. Poin pentingnya pas di belakang kita lihat ke bawah unit, pengecekan ada benda ataupun apa-apa yang ada di bawah mobil ataupun kebocoran oli dan sebagainya. Cek secara biasa. Terus setelah selesai, kita nanti disuruh naik ke unit mobil. Kita langsung masuk ke mobil. Poin pentingnya sebelum masuk, pas buka pintu ya, kita tengok depan belakang, pastikan aman, safety check. Terus kita masuk ke mobil dengan cara bukanya pelan-pelan ya, buka pintunya, tidak boleh dibuka terlalu lebar. Itu kalau bisa sedikit aja, asal kita bisa masuk. Setelah masuk, kita langsung pakai seat belt. Terus ini apa ya, adjust buat tempat duduk kita, adjust seat adjuster. Terus kita jangan lupa lock, kunci pintu. Kemudian setelah itu kita posisikan kaki itu siap-siap di rem. Itu rem harus kita injak. Nah, dan langsung transmisi. Kalau khusus yang manual ya, biasanya transmisinya itu habis parkir ya, dia itu ada di posisi gigi 1 atau 2 ataupun di reverse. Kita netralin dulu, langsung kita engine start. Jangan lupa rem kita injak. Engine start, udah gitu. Sesudah engine start, nanti ini di sini saya langsung kasih poin-poinnya aja ya, yang di sini ya. Kalau kayak Aisatsu, kita salam ke petugasnya, selamat pagi Pak, ohayo gozaimasu atau gimana, itu relatif lah. Sama instruksi yang sifatnya relatif itu terjadi gitu aja pokoknya nantinya. Nah, kita sebelum travel pertama, kita pastikan Rushi Saimoku. Kita boleh ambil sen kanan, karena biasanya mobil itu parkir agak di pinggir ini. Bisa di sini, bisa juga kita ngambil yang dari sini.
karena mobil yang selesai habis masuk dari sini. Bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di lane sini juga bisa. Nah, kalau kita mau jalan kan kita intinya ke kanan sedikit ya, berarti kita sen ke kanan. Nah, sebelum jalan kita, poin pentingnya ini harus tengok kanan belakang dan kiri belakang 2 kali ya, kanan kiri. Habis itu baru travel, jalan pelan-pelan. Setelah travel di sini kita mau hengko, mau belok ke kiri ya, sen ke kiri. Nah, karena kita safety checkingnya dari bahu sebelah kanan, maka kita diulangnya di sini. Rushi Seimoku, make komunya yang di kanan. Kita ngelihatnya Rushi Seimoku, terus nengok ke kanan. Di sini aman atau enggak, ada yang lewat atau enggak. Setelah aman, kita jalan. Ini boleh jalan pelan-pelan, boleh juga parkir. Boleh berhenti sejenak ataupun jalan pelan-pelan. Kalau ada yang travel dari sini, dahulukan aja yang travel dari jalur yang lebih besar. Kalau nggak ada yang lewat, kita bisa tetap jalan pelan-pelan dan masuk ke sini. Setelah masuk, kita sen udah off nih. Biasanya rilis sendiri, kalau nggak rilis ya kita rilis sendiri. Maju terus, ini jalannya travelnya 20-30 aja nih, rang ini. Terus sebelum belok kita menghadapi ini belokan ya. Bentar. Nah, di sini nanti kita mau ada belokan. Kita rem di sini. Nih, poin pentingnya, kita nggak boleh ngerem di tikungan. Ngeremnya sebelum masuk tikungan. Kita rem. Kalau kita ketahuan kaki kita nginjek rem di sini, auto minus, bahkan bisa gagal. Terus kalau di sini kita boleh gas dikit-dikit. Kalau kita di sini ngeremnya kelebihan, nanti di sini kita boleh ngegas dikit-dikit tuh. Terus pelan, sudah lurus. Nah, halang rintang selanjutnya adalah Shakubutsu, proyek pengerjaan jalan atau ada galian di bahu sebelah kiri. Jadi kita harus melewatinya, ambil jalur kanan ya. Nah, kita ambil jalur kanan biasa, Rushi Seimoku ya, sen ke kanan 3 detik, ke kanan jalur. Jangan lupa ini harus noleh ke kanan belakang juga. Rushi Seimoku, ro mirar. Lihat tekniknya itu ya, Rushi Seimoku, ingat-ingat. Ro-nya ini ro mirar ruangan yang dalam mobil, tujuannya ngelihat ke belakang. Side mirror itu kita ngelihat mirror yang di pinggir kanan ataupun kiri. Kita mau ke kanan ya cukup lihat kanan aja, kalau ke kiri aja. Terus Seimoku, make komu itu kita toleh ke belakang. Nah, sennya itu setelah ini ya, lihat room mirror ruangan Rushi Shichi. Habis itu kita ke kanan, ini hengko ren ke kanan, kan harus ke kiri cepat ya. Jadi kita di sini udah siap-siap juga, langsung ke kiri lagi. Rushi Seimoku ke kiri, sen ke kiri, pakai komu ke kiri. Terus kita ini kan dari kiri kanan, terus Rushi Seimoku ke kiri, masuk sini pelan-pelan. Nah, di sini kita nggak boleh ngerem lagi nih, tikungan sini ya. Nah, ini tikungan ini. Nah, ini ada tanda 40 km. Ini trek sini ke sini, kita harus jalan di range 40 km per jam. Kita ngelihat speedometer. Udah ngelewatin tikungan, kita tancap gas, masuk gigi, dari gigi 2, gigi 3 ke gigi 4. Terus nah,
poin pentingnya kita harus di range 40 itu plus minus 2 nggak apa-apa, ke 42 ke 38 itu nggak apa-apa, kurang banget juga nggak boleh, gagal minus, lebih banget ke 45 itu juga minus poin. Ini kita jalan, nggak usah takut, kalau nggak usah takut kekencangan atau gimana ya. Kalau udah sampai sini kita rem step by step 2 kali lah, set set ke sini ya, udah pelan. Terus kita belok ke kanan, ini di sudut belok kanan, nggak boleh ngerem ya, inget-inget ya, di dalam sini udah nggak boleh ngerem. Udah selesai tikungan lurus, kita tancap gas lagi. Nah karena kita mau ke kanan ya, ini ya kita hengko line ke kanan. Nah aktualnya ini jalannya itu besar, biasanya ada 4 lane, 1 2 3 4, 2 lane untuk jalur arah ke depan, yang 2 lane itu untuk arah berlawanan arahnya. Kalau kita tadinya dari jalur lane 1 dari sisi paling kiri, kita boleh ke kanan, hengkonya itu kita send ke kanan. Nah itu dari sini boleh send kanan sampai sini di jalur 2. Nah ini mau belok ke kanan, poin penting di sini, ulangi lagi, Rushi Seimoku, kita mepet garis ini 30 cm ya, nggak boleh terlalu jauh garis tengah, harus 30 cm 50 cm lah. Kalau nggak deket garis ini juga kurangi poin, menginjak juga mengurangi poin, nggak boleh. Sebelum belok itu nggak boleh menginjak dulu, udah mendekati garis ini apa tepi tengah karena kita mau ke kanan. Nah poin pentingnya belok ke kanan kalau bisa seperti 90 derajat atau 110 derajat lah sudutnya, sudut menekungnya kita ini beloknya itu jangan terlalu lebar sampai sudut inilah 150 atau berapa ini, jangan melebar. Dari sini udah belok ke sini itu nggak boleh, jadi maju terus tarik patah ke kanan. Nah ini di sini ya, inget-inget Rushi Seimoku, tengok kanan belakang, lihat mirror ruangan, terus siji sen kanan, set mirror kanan aja, pakai komu tengok ke belakang, kepala kita agak nengok ke kanan belakang, terus banting setir ke kanan, terus ini lurus. Ini ada perlintasan ini ya, Kosateng ya, perempatan ada lampu merah di sini. Lihat-lihat kalau udah Temexu hijau, dari sini kita udah ngeliat hijau, dia biasanya itu bakalan kuning, itu langsung ke kuning terus mau merah. Kalau kuning itu stop ya, instruksi untuk stop. Kuning merah itu instruksi stop, hijau itu jalan. Jangan diasumsiin kuning itu wah baru hati-hati mau stop, itu bukan ya. Kuning itu secara undang-undang ini ya, di peraturan jalan itu harus stop itu. Cuma pengecualian yang stop, kalau stop tapi dia tidak angsing atau tidak aman, maka dia boleh tetap jalan. Contohnya bila di belakangnya unit yang di belakang itu banyak gitu ya, dan di belakang itu agak kencang, kalau kira-kira menimbulkan hal yang tidak aman, maka lampu kuning itu boleh tetap jalan lewat. Bentar ya, ini ngelotok lagi. Oke, ini saya perbesar lagi. Oke, di sini ya.
Kalau berhenti ya kita berhenti karena kita mau ke kiri ya. Dari sini kita ke kiri, kita udah ambil jalur yang paling kiri, nggak apa-apa, sebelah kiri. Ini maksimal karena jalannya jauh ya, maksimal 1 meter lah dari bahu. Sesuai aturan itu 70 cm atau 50 cm dari bahu sebelah kiri. Itu tujuannya untuk menutup kayak kan ada tuh kalau kita jalur mau belok ke kiri tapi kita kasih space sebelah kiri, itu nanti ada sepeda nyelonong lewat sini, itu nanti kita blind spot, itu bikin gak aman. Atau ada motor kecil tuh yang 50 cc Genski Jidosa itu lewat, moped lewat kiri. Kalau bisa jalurnya kita tutup aja, jadi dari bahu 50 cm atau 70 cm tuh. Terus belok ke kiri, Rushi Saimoku, kita ngecek. Kalau di sini kita ngecek ke kanan ke kiri ya. Saimoku pakai kamu ngelihat ke belakang kiri sini ya. Terus kita belok ke kiri. Nah karena kita dari kiri ini mau masuk ke kanan, ini boleh langsung masuk jalur yang kedua. Ini kan ada 4 lane ini, 1 2 3 4, 2 yang ke sana, 2 yang ke bawah, 2 yang ke atas tuh. Nah kalau ini kan jaraknya pendek, sini ke sini itu pendek, kita boleh dari sini langsung ambil jalur yang kedua. Kalau ambil jalur yang ke satu nanti kita hengkok dulu ke sini kan kedandapan, kelabakan. Jadi langsung masuk aja di sini nih, yang jalur 2. Masuk agak tengah lurus, terus belok ke kanan sini. Nah prosedurnya biasa, lakukan prosedur Rushi Saimoku, terus masuk. Ini namanya S crank. Kita masuk di sini ya. Saya ulang dari sini. Ini letter S. Sebelum masuk sini, kita itu Rushi Saimoku, terus turunin gigi. Kita masuk pakai gigi 2 aja. Sen kita masukkan, sen kita matiin sambil dimatiin. Masuk letter S. Sebelum keluar ini, kita ini nih mau ke kiri kan, tengok kanan. Ini nggak harus berhenti. Kalau sini kosong kita bisa langsung jalan. Nah ini juga poin penting, nggak boleh naik tanggul ya keluarnya. Agak melebar sini baru patah banting setir kiri, tapi nggak boleh melewati garis tengah ya. Ini jalannya agak luas kok nih. Nah ini jalur, ini lewat jalur kiri aja karena kita lewat mau belok ke kiri di sini. Lewat jalur 1 lurus, jalur speed 20-30 sampai sini, belok ke kiri. Tiap tikungan nggak boleh ngerem ya, ngeremnya sebelum masuk tikungan. Di sini mulai lagi Rushi Saimoku, belok kiri lurus. Nah ini kita masuk perempatan lagi, Kosateng. Kita tetap di jalur kiri. Nah ini Kosatengnya kan gede nih. Ini panjang, ini yang tikungan ke kirinya ini, bahu jalan yang perempatan gede soalnya. Yang ini kita nggak boleh nge-L, kalau bisa mengikuti sudutnya ini kita tutup terus. Tujuannya biar nggak ada sepeda masuk ke celah sini nyelonong ke sana, ataupun ada ini ya sepeda motor nyelonong ke sana lurus, kan kita blind spot, nggak kelihatan di mirror. Terus kita belok ke kiri lurus. Nah ini masuk L crank itu kita pakai gigi 1 aja. Sebelum masuk sini udah Rushi Saimoku, turunin gigi, udah langsung gigi 1. Di sini gigi 1, jadi di dalam itu nggak ada ganti-ganti gigi. Kalau yang S itu pakai gigi 2 sama main kopling. Ini gigi 1 sama main kopling. Kalau mati di sini itu nggak apa-apa, jangan panik kalau mati.
Stuck satu kali itu nggak mengurangi poin, jangan panik. Terus ini ya, Rushi Semoku belok kiri. Ini kan patahan nih. Nah, kalau nggak masuk, kita kan nggak boleh naik tanggul. Kalau tire kita naik tanggul itu otomatis gagal, biasanya atau gagal itu. Nah, kalau kira-kiranya memang nggak muat, udah kelebihan, jangan dipaksain. Boleh kita mundur, berhenti sejenak, tapi lihat ke belakang, pastikan aman, nggak usah grogi, mundur. Bilang aja ke Pak pengawasnya sumimasen, itu doang, nggak usah bilang yang panjang-panjang, sumimasen aja. Terus mundur sedikit, nanti diperlebar, jalan lagi. Itu triknya ya. Kalau udah kelebihan jangan dipaksain naik tanggul. Kalau memang udah nggak masuk kayak gitu ya, kalau bisa sih dari awal mulus. Ini set. Gagal di sini mundur, insya Allah masih bisa lulus, jadi tetap semangat. Ini kanan kiri. Nah, ini tetap gigi satu ya, keluar jalur ini. Kalau sini nggak ada apa-apa, nggak berhenti nggak apa-apa, langsung jalan sen kiri biasa, tikungan Rushi Semoku lurus terus 20-30 speednya. Terus mau belok kiri, ini lihat ada giveaway tanda Tomare itu kita stop dulu sejenak 3 detik karena ini luas. Ini tikungannya itu agak lebar, ini biasanya udah nggak kelihatan dari sini. Itu kita jauh sama sini, maju sedikit dulu, sedikit 1 meter 2 meter, nongol, pura-pura nongol dulu. Di sini nggak ada yang lewat, dari kanan terlihat aman, baru kita ke kiri lampu merah, ikutin hijau merah kuning ya. Ini poin penting, lampu hijau merah kuning. Kalau kuning itu bukan hati-hati, tapi wajib stop. Terus merah itu juga wajib stop. Cuma ada ini alasan khusus. Kuning itu anjurannya itu untuk stop, tapi kalau tidak aman, jika tidak memungkinkan, itu boleh tetap lewat, boleh tetap melewati. Itu di soal juga kayak gitu. Kuning itu di soal tes itu, kuning itu untuk stop, bukan untuk berhati-hati, bukan. Jadi lewat terus kuning ya, terus ini belok kiri ya, kiri. Nah, ini kita mau belok kanan di sini. Jadi kita dari jalur 1 kita hengkolen ke kanan, kita rating ke kanan, sen Rushi Semoku ke kanan, hengko 3 detik, itu ratingnya 3 detik aja. Terus ke kanan, terus sampai sini, ratingnya hengkonya apa, hengkonya 3 detik setelah sen, gitu. Tik ser gitu, tik ser sini. Ini kita mepet di jalur yang paling tengah, ini lane yang paling tengah. Ini maksimal 50 cm lah, kalau bisa 30 cm aja. Tire yang kanan depan itu di pinggir lane yang paling tengah itu 30 cm, mepet ya. Terus di sini ada Tomare, berhenti sejenak, tengok kiri kanan, Rushi Semoku kiri kanan, terus belakang, lihat jalan. Sini ada ini lagi ya. Terus kita kan masuk sini, terus ke kiri, sen kiri, Rushi Semoku kiri. Terus di sini nggak boleh ngerem. Nah, ini masuk jalur sini. Ini kan di jalur 1, kita mau belok ke kanan sini ya. Kita pindah ke lane 2, Rushi Semoku hengko, pindah jalur ke jalur 2 yang tengah. Terus
udah agak tengah, karena kita mau ke kanan masuk sini, udah mau map gitu, belok kanan Rushi Samoku ke sini ya, masuk. Nah ini mau masuk kos pertama, dari sini masuk ke sini, ini ntar masuk ke sini, kita lurus bahu sebelah kiri, masuk perempatan lagi. Hati-hati perempatan lampu merah, tetap lihat lampu, lurus. Hati-hati nih, kalau udah hijau dari sini, kita biasanya di sini kuning, jadi jangan terlena. Udah kuning, udah terlanjur keinjak-injak aja, itu kan udah masuk garis, injak aja, itu jangan. Kalau bisa diantisipasi dari sini. Terus kuning ya stop, merah ya stop. Habis itu kita Rushi Samoku ke kiri, masuk. Terus masuk lagi nih, Rushi Samoku ke kiri. Nah ini itu tes berhenti di tanjakan ya. Ini ada jalur 1, 2, 3, masuk ditunjuk, masuk jalur 1. Kalau jalur 1 kosong biasanya suruh ke jalur 1, kecuali penuh atau ramai. Biasanya sih sepi ya, karena tesnya itu terjadwal. Jadi masuk 1 ini ya, masuk 1 ini ada pelangnya, berhenti di tanjakan set. Nah tipsnya ini ya, ini berhenti set, parking brake, giginya masuk gigi 1, udah berhenti sejenak, terus mau jalan lagi kan. Terus ini pakai sampai sini ya. Ini kita tes di tanjakan, parkir pakai shift lever, pakai rem tangan, terus kita langsung jalan lagi, gas, terus jalan ke sini ya. Triknya ini harus dibiasain. Nah ini nggak boleh engine stall, nggak boleh mati aja. Kalau mundur sedikit itu nggak apa-apa, normal itu, jangan panik ya. Ditanjakan mundur sedikit, kenapa masih ditoleransi? Karena secara logika aja, kalau kita parkir di tempat umum aja, kalau kita kayak ke Bogor, kemana, atau ke Puncak, pasti mobil belakang itu jaga jarak dengan kita. Itu paling minim itu 1 meter. Nah itu 1 meter mundur itu masih safe. Cuma ya jangan sampai mundur 1 meter di sini, mundur sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting nggak mati mesinnya. Tuh. Terus ke sini kita belok kiri, Tomare di sini. Pas turunan itu Joko ya, kecepatannya Joko 10 km, nggak boleh lebih. Tetap di gigi 1 ya pas turun. Terus turun. Nah itu. Nah pas turun gigi 1 itu, pas turun di sini kita nggak boleh nginjak kopling ya, poin penting, nggak boleh nginjak kopling itu. Jadi direm agak dilepas ngeremnya biar mesinnya nggak mati. Terus ke sini, sampai sini kita stop ya, Tomare, belok kiri, Rushi Samoku Makekomu. Terus kita ambil kiri, terus sini juga belok kiri lagi, Rushi Samoku. Sini lurus, di sini Tomare, Rushi Samoku, berangkat ke sini travel, belok kiri. Nah ini ada tes perlintasan kereta api. Di sini kita masuk jalur sini, set, udah masuk, parkir di sini ya. Biarpun ini palangnya terbuka karena kita mau tes ya, di sini ya berhenti. Terus kalau untuk teorinya ya,
kalau ini palang terbuka, ini kita harus stop juga, wajib stop dan kakunin kanan kiri. Tapi kalau kita travel umum ya, maksudnya kondisi di jalan aktual kan jarang lah, nggak ada yang berhenti beneran di ini perlintasan kereta ya. Kalau palangnya memang terbuka ya pasti pada nyelonong langsung. Kalau kita berhenti ya dikelaksonin orang, gitu kan. Di sini nih berhenti standar yang bener ya. Biarpun palang keretanya terbuka, kita berhenti, stop sejenak. Kalau palang kereta tertutup sampai terbuka, terus kita di sini masuk gigi 1 aja, terus kita buka jendela, buka power window. Yang buat tes itu manual, diturunin manual, nggak usah full, pokoknya setengah nggak apa-apa, intinya untuk mendengar suara dari luar. Nah, habis itu kita kakunin pakai tangan ini, hindari migi ya kan, kanan kiri. Bilangnya ya pakai jari, kakuning yos gitu pakai tangan kanan. Udah itu bilang nggak apa-apa itu ya, kakunin yos, atau yang bahasa Inggris checking oke, itu kan, safety oke, boleh juga. Habis itu jalan. Ada yang bilang auto yos gitu kan, pokoknya bunyi udah aman itu kan. Terus jalan lagi, travel gigi 1 aja di sini sampai belok kanan. Karena mau belok kanan kita tetap ambil di jalur kanan, terus sen ya kanan, Rusi Semoku. Nah, belok kanan nih jangan lupa di sini kita ambil jalurnya yang di bawah seberang jalan, karena itu luas ya, ada 1, 2, 3, 4. Biasanya di jalur kedua ini udah belok, jadi dia salah masuk. Sebenarnya itu jalur ke sini ya, bukan jalur yang ke sana. Beloknya di sini udah belok duluan, banyak yang salah. Ini lebar nih, 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Masuk ke jalur 3 yang ke sini kan. Lurus sampai sini berhenti. Ada ini lagi, Tomare berhenti. Rusi Semoku ke sini, belok kanan. Nah, ini udah selesai ya. Ini ada udan hodok. Ini pelan-pelan biasa 20 sambil tengok kanan kiri. Ini ngecek aja kanan kiri itu aja, tapi sambil jalan. Karena aturannya nih ya, kalau ada udan hodok atau zebra cross yang di tengah jalan, kita ngecek. Kalau nggak ada orang yang lewat di sini kita jalan. Kalau ada orang ya kita harus berhenti wajib. Tapi tempat tes sih jelas nggak ada orang. Kita lurus jalan langsung, udah selesai kita suruh masuk. Ini rating ya, biarpun lurus tapi rating ke kiri kita ambil. Ntar petugasnya bilang jalur A, B, C, D itu mau ke A, B, C, D, bisa juga ke C biasanya. Biasanya yang matic di sini yang manual dari C ini biasanya, atau ada yang tes truk biasanya, jalur truk. Terus masuk sini. Nah, parkir ya. Oke, misalnya parkir udah masuk jalur E, parkir di situ. Kalau sini kosong kita paling ke depan, parkir ke sini. Kalau depan ada unit ke sini. Biasanya ada nomornya 1, 2, 3, bisa sampai 3 mobil. Ini 1, 2, 3. Kita parkir di sini ya, asumsikan ya. Parkir. Kita sen kiri, sennya udah dari sini. Pelan-pelan dari bahu ini kalau bisa 30 cm ya. Roda kiri ke samping kiri itu untuk parkir 30 cm. Parkir, set, sen matiin, semuanya matiin. Ini apa? Parkir, terus transmisi nolin, terus rem, terus parking brake jangan lupa. Terus matiin mesin sampai matiin mesin. Setelah matiin mesin kita masukkan lagi, jangan lupa ini, kalau yang manual masukin ke transmisi 1 atau ke 2 atau ke reverse ke gigi belakang, itu nggak apa-apa.
Kalau parkirnya di tempat landai, kita ke G1 aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita parkirannya di jurang yang agak miring ke depan, itu kita masukin ke gigi belakang, jadi biar dia ngancing itu ya, transmisinya ngancing, terkunci. Udah gitu kita belum selesai tuh, sampai terakhir sampai keluar pintu itu kita belum selesai ujian. Kita ini lepas safety belt, kemudian udah oke semuanya, kunci udah off juga. Jangan lupa ya, parking brake sama shift lever transmisi di ke-1 atau ke-2. Terus keluar pintu, kita keluar, buka pintu sedikit-sedikit, kita tengok ke belakang dulu, terus buka pintu sedikit-sedikit, tengok lagi ke belakang, tengok kedua kali, terus buka pintunya juga nggak boleh full, terus keluar kayak nyelempit gitulah cara keluarnya. Habis keluar tutup pintu, biasanya di situ langsung dipanggil, udah kamu wari gitu. Baru di situ petugasnya ngomong, wari sini kamu masuk lagi itu. Nah masuk lagi, kamu duduk, itu udah bukan ujian lagi, bukan nggak masuk lagi, insya Allah lulus. Dibilang oke, good luck, yo pas, biasanya gitu, yo pas ya, yo oke. Polisinya bilang gitu ya, pak pengawasnya. Kalau gagal ya jangan, dikasih lagi kertasnya. Kalau kita lulus kita nggak dapat kertas, formulirnya dibawa sama pak petugas pulang Manyun gitu. Kalau lulus kita senang, kalau pulang bawa formulir itu berarti nggak lulus, Manyun kita daftar lagi, bayar lagi dari awal lagi itu ya, daftar biaya pendaftaran lagi sama daftar jadwal tes lagi selanjutnya itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman yang ambil ujian praktek mengemudi SIM mobil di Jepang berjalan lancar dan bisa membantu